Ancaman kejahatan ternyata tidak hanya bisa terjadi di dunia nyata, melalui kecanggihan teknologi masa kini pun nyatanya bisa terjadi bahkan lebih membahayakan. Salah satu ancaman kejahatan lewat teknologi ini adalah salah satunya malware atau perangkat lunak yang sengaja dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Hal itu biasanya dikenal sebagai serangan hack yang dilakukan oleh seorang hacker atau seseorang yang ahli dalam bidang IT. Tujuannya bisa positif bahkan negatif. Menilik kasus hack di Indonesia bahkan di mancanegara, berikut ini kami akan tayangkan deretan kasus serangan hacker yang cukup jadi sorotan. Situs KPU. Tahun 2004 menjadi momen pertama Indonesia mengadakan pemilu. Tim IT Komisi Pemilihan Umum pun meluncurkan situs KPU yang bernilai 152 miliar rupiah dan digadang-gadang mustahil dihack. Tak disangka, pernyataan tersebut justru menantang hacker bernama Xnuxer alias Dani Firmansyah untuk membobol situs tersebut. Serangan Xnuxer sukses dan memungkinkannya melakukan SQL injection atau manipulasi query SQL. Akibatnya, hacker asal Jogja ini bisa memodifikasi halaman web dan mengubah informasi pada situs KPU. Nama partai misalnya berubah menjadi Partai Si Yoyo, Partai Kolor Ijo, Partai Dibenerin Dulu Webnya, dan sebagainya. Bahkan, Xnuxer juga sempat berniat mengubah hasil perolehan suara namun gagal. Tiket.com dan Citylink mengalami rugi miliaran rupiah. PT Global Network atau Tiket.com dan Citylink pernah dibikin pusing oleh ulah 3 hacker yang dipimpin oleh remaja 19 tahun asal Tangerang, SH. SH dan kawan-kawan pada tahun 2017 silam melakukan illegal access pada sistem aplikasi tiket yang tersambung dengan sistem penjualan tiket Citylink. Mereka mencuri kode booking tiket penerbangan, kemudian menjualnya melalui Facebook dengan diskon 30 hingga 40% sehingga banyak orang membelinya. Ironisnya lagi, butuh waktu sebulan bagi Tiket.com untuk menyadari ada penyusup dalam sistem. Alhasil, Tiket.com boncos sekitar 4 miliar rupiah, sedangkan Citylink kehilangan 2 miliar rupiah. SH dan kawan-kawan sendiri sudah meraup keuntungan sampai 1 miliar rupiah. Menariknya, Ruby Alamsyah sebagai ahli digital forensik saat itu memaparkan bahwa aksi SH dan kawan-kawan itu sebenarnya masih ecek-ecek. Website DPR RI down dan ganti nama. Dunia cybercrime juga mengenal istilah hacktivism, yaitu ngehack website pemerintah atau institusi dengan tujuan menyuarakan sesuatu. Dan rupanya, website DPR RI pernah menjadi korban di tahun 2020. Mulanya, pengunjung tidak bisa mengakses laman dpr.go.id. Indra Iskandar yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen DPR RI menegaskan, insiden itu terjadi karena trafik terlalu besar. Setelah diusut, ternyata lonjakan ini adalah imbas dari serangan DDoS. Sehingga website DPR RI mendapat tsunami request yang memperberat beban server hingga akhirnya down. Tapi rupanya error ini adalah pintu masuk yang sengaja hacktivis buat. Oknum ini kemudian melakukan device pada website. Begitu pengunjung bisa mengakses situs, mereka akan membaca tulisan Dewan Pengkhianat Rakyat. Kabarnya, ini adalah aksi protes hacktivis untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Insiden ini pun heboh dan merajai trending topik Twitter. Database Kejaksaan Agung RI jebol. Selalu ada saja alasan bagi hacker untuk menyenggol website yang punya celah keamanan. Seperti yang remaja 16 tahun asal Lahat ini lakukan. Di tahun 2021, gara-gara bosan sekolah online sejak pandemi corona, MFW alias Ghost 666 Nero mengisi waktu luang dengan ngehack situs Kejaksaan Agung RI. Akibat keisengan Ghost 666 Nero, situs Kejaksaan Agung RI kena deface sehingga tampilannya berubah. Di situsnya tertera pesan bernada protes dan cap merah hack. Tak hanya itu, ia juga menjebol database Kejaksaan Agung dan menjual 3.086.224 data kepegawaian ke Raid Forum seharga Rp400.000. Kasus ini selesai setelah MFW diamankan oleh tim Kejaksaan Negeri Lahat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Yahoo! Perusahaan Yahoo alami salah satu pembobolan terbesar dalam sejarah yang pernah terjadi untuk kejahatan cyber.
Kasus peretasan yang diumumkan pada sekitar September dan di akhir 2016 itu, kemudian kalau setidaknya ada 1,5 miliar akun yang telah dikuasai oleh hacker. Kemudian Yahoo diakuisisi oleh Verizon di tahun 2017. Hal yang mengejutkan adalah pihak Verizon mengungkapkan kalau akun yang teretas mencapai 2 kali lipat informasi yang telah diumumkan, yakni mencapai 3 miliar akun pengguna. Akun hacker Bjorka bocorkan pembunuh aktivis Munir, bocorkan data Jokowi, BIN, dan Menkominfo. Hacker dengan nama akun Bjorka menjadi sorotan setelah mengungkap dalang dan rentetan peristiwa jelang pembunuhan Munir Said Tholib. Adapun kronologi kasus pembunuhan Munir dibeberkan oleh Bjorka melalui beberapa media sosial miliknya seperti Telegram dan Twitter. Dia memberi judul yang berbunyi Who Killed Munir? Pada tulisan yang diunggah pada 11 September 2022 tersebut, hal itu membuatnya masuk ke daftar trending Twitter untuk sementara waktu. Mengutip dari situsnya dalam mengungkap kematian Munir, Bjorka menyebut nama Muhdi Purwo Pranjono sebagai dalang di balik kasus pembunuhan tersebut. Seperti yang diketahui, Munir seorang aktivis HAM yang sangat vokal untuk mengungkapkan berbagai kejahatan kemanusiaan. Salah satunya adalah ketika dia menjadi koordinator Kontras. Selain itu, selama tahun 2022 ini, Bjorka mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia pemerintah Indonesia. Di antaranya, data penduduk Indonesia, data pengguna SIM card, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!